Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, geger, anggota TNI versus anggota Polri siap duel. Guys, di video kali ini ada sebuah video yang menggambarkan seorang anggota TNI dengan seorang anggota Polri terlibat cekcok saat live streaming di salah satu media sosial. Dan itu diduga imbas penyerangan yang terjadi di sebuah polsek beberapa waktu yang lalu oleh beberapa orang oknum TNI. Percakapan mereka semakin panas sampai mengarah ke arah kekerasan dan sampai menyinggung instansi TNI, namun ujung-ujungnya sementara itu, beberapa pengamat TNI dan para jenderal mulai resah dengan kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi letkol yang dinilai tidak wajar dan tidak sesuai dengan semestinya katanya. Apalagi dengan jabatan sebagai Seskap yang diduga telah melanggar undang-undang TNI katanya. Wah, mantap, luar biasa. Ini benar-benar berita yang sangat panas saat ini ya guys ya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi seperti apa videonya, ini dia. Let's go. Kami suruh permintaan maaf kamu secara terbuka. Caci lalahi, jelas aku. Kira aku benar, gak ada peripat itu TikTok itu jelas itu. Duel ku tampung, tadi ulah ramean kami kalah juga. Gitu ya. Parah, dua anggota Polri dan TNI saling tantang duel di medsos, janjian mau negara, bukan punya perorangan. Brimob ini bos, jadi kau banyak itu kasus Deli Serdang itu pembunuhan, dibakar rumahnya, apalagi kira aku lantas Brimob ini, jelas kau. Oh, Brimob. Terus aku bawa masyarakat, kami mengayomi masyarakat, masyarakat kami, jangan kau sama-sama kan aku sama sebelah. Nggak usah kau bawa instansinya bos. Gak usah, kau yang bawa instansi kau yang bawa instansi, dari tadi kau nasihati, kalian pun nasihati. Kalau ada masalah, lain kali jangan Polresnya diserang, orangnya aja panggil, ajak ngomong baik-baik apa maksudnya. Kan ada pimpinan, banyak kali cakap kau. Ketawanya apa? Aduh, kalau di sini kau, astaga. Apa aku panggil ini? Icat apa? Cat. Panggil Cat. Terserah mula. Kau mau manggil apa kau? Aku orang kampung, jelas. Itu ya. Sportif. Jangan ramean. Terserah, pakai sarung tinju boleh, MMA boleh, makanya jalanan boleh. Tapi kalau ramean, main alat itu aku nggak suka, nggak sportif itu namanya. Iya, nggak sportif itu. Iya, tampung ayo. Ayo jauh. Ayo jauh. Katanya mau ambil cuti, katanya ke Jakarta. Sini lah. Nanti aku jemput di bandara. A1 ya. Aku jemput di bandara. A1. Iya, kau lawan itu kan? Kau ya. Terserah kamu pilih siapa lawanmu. Iya, kau. Karena kau yang paling bebel kau. Mau saya. Oke. Iya. Tampung. Iya. Oke, itu ya aku udah kasih. Kenapa dari tadi nggak ada masuk ya? Bentar guys. Ini adalah bentuk himbauan ya kepada masyarakat. Ini sebenarnya pengguna sosial media ini bukan untuk hal-hal yang semacam ini. Menggunakanlah media sosial dengan hal-hal yang positif dan yang sewajarnya. Ini bukanlah contoh yang baik ya guys ya. Mereka berdua merupakan adalah diduga salah satu anggota TNI dan juga anggota Polri gitu ya, yang terlibat cekcok. Nggak tahu kan masalahnya apa gitu ya. Dan ini kan ditampilkan di depan publik gitu ya. Otomatis itu jutaan mata, jutaan telinga mendengar, melihat dan menonton gitu ya. Ini benar-benar memalukan gitu ya. Jadi kalau ada masalah pribadi, cukup kalian video call saja gitu ya, lewat WA atau gimana. Jangan di live streamingan di media sosial seperti ini. Ujung-ujungnya nanti kalian juga yang kena imbasnya gitu ya. Masyarakat ya apalah masyarakat, kita sebagai masyarakat hanya bisa menonton dan mendoakan kalian agar bisa mengayomi masyarakat dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Ini bukanlah contoh yang baik ya guys ya buat kita gitu ya. Pergunakanlah media sosial itu dengan sebaik-baiknya, bukan seperti ini gitu ya. Coba aja. Ada ini dari udah gak usah rame-ramean, aku paling anti aku. Aku udah 2 kali 3 kali aku kayak gini. Enggak, kau datang sendiri, aku jemput sendiri. Nanti aku jemput pakai mobilnya kau. Boleh. Iya, boleh. Tenang aja nya. Kau usah takut kalau di Jakarta, Mas. Iya. Gak usah takut kalau di Jakarta. Beberapa kali aku ke Jakarta itu, ke Papua juga. Jadi kalian gak usah bahas-bahas Papua lah. Aku terkadang ada juga lawan bicara aku TNI, Papua. Kami tunggu permintaan maaf kamu secara terbuka. Selamat malam, Komandan.
mohon izin. Langsung minta maaf kan. Nah, itu. Maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan terkait kata-kata saya pada saat berdebat live dengan anggota TNI yang menyebabkan ketersinggungan terhadap rekan-rekan TNI dikarenakan saya membawa nama satuan TNI pada perdebatan tersebut. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Sekali lagi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Mohon izin, Nah, kami benar kan? pimpinan Kopimpat Batalyon J Satrimo Polda Sumatera Utara menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang dilakukan oleh personil kami. Kami berkomitmen akan menindak setiap kesalahan yang terbuat oleh anggota kami. Sekali lagi, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar. Atas nama Nah, pimpinan bentar. Polri. Bentar guys. Jadi benar kan ujung-ujungnya mereka minta maaf gitu ya. Jadi nggak ada gunanya berdebat di depan publik, apalagi menggunakan media sosial gitu ya. Nggak ada gunanya, memalukan gitu ya. Apalagi kalian institusi Polri, institusi TNI, kalian itu pelindung masyarakat, kebanggaan masyarakat. Jangan mempertontonkan hal-hal yang tidak wajar kepada masyarakat. Itu adalah contoh buruk bagi masyarakat gitu ya. Jika ada masalah pribadi, selesaikan aja secara pribadi. Jangan live streaming kayak tadi gitu. Itu akan ditonton jutaan mata gitu. Buruk banget itu, nggak baik gitu ya. Jadi untuk kedepannya jangan ada lagi yang seperti ini. Ini jika ada masalah pribadi, tolong selesaikan saja secara pribadi gitu ya. Jangan bermedia sosial kayak tadi, nggak bagus itu. Coba kita dengar nih permintaan maaf dari Pak Kapolri ini ya. Seluruh keluarga besar Polri, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mengajukan permohonan maaf dan tentunya kami terus akan melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih dirasakan kurang oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf atas kinerja Polri sepanjang tahun 2024 yang dinilai belum memenuhi harapan masyarakat. Iya, Banyak saya mendapatkan pesan WA dari perwira tinggi dari mulai bintang 4, bintang 1, 4321 dan kolonel serta lulusan akademi militer lainnya resah dengan kasus Teddy ini. Oke, sebagai letnan kolonel, mestinya dia adalah komandan batalion. Nah, jangankan komandan batalion, Teddy sebelum ini diberikan jabatan Wakil Komandan Batalion Infanteri 328 Para Raider Kostrad, tapi tidak pernah ditempati sejak setahun lalu, Februari 2024 sampai sekarang. Negara lagi-lagi dirugikan. Seharusnya posisi ini ditempati perwira yang lain aja, sehingga batalion ini punya wakil komandan batalion, bukan kosong seperti ini. Jadi ini main-main. TNI kita kembali ke era zaman Jenderal Nagabonar. Ini memalukan, Bu. Bagaimana seorang perwira pertama yang baru mau jadi perwira menengah angkatan 2011 memang belum untuk berpikir strategis, Bu. Masih hanya memimpin lingkungan yang kecil begitu ya. Dan ini kan baru mau menjadi wakil komandan batalion atau komandan detasemen seni tempur misalnya, komandan detasemen kavaleri atau komandan detasemen artileri misalnya. Ini baru pada tahap itu. Sementara Teddy, makanya saya nggak kaget. Tugas dia hanya nyolek-nyolek orang untuk supaya tidak melewati presiden. Minggir, presiden mau lewat, jangan ngobrol dan segala macam. Itu kan urusan-urusan seperti itu. Masa diberikan posisi strategis itu? Nah, ini juga menandakan bahwa kita turun. Bagaimana dulu Presiden Soeharto misalnya, dia tertib. Trisutrisno, ajudan Presiden Soeharto waktu itu dari 74 sampai 78. Dia belum kemudian sudah seskuat, dia pada saat ajudan mau berakhir, dia belum sesko TNI. Dihentikan dulu ajudannya di sekolah. Sesko TNI dulu, baru setelah selesai kembali lagi jadi ajudan, baru dipromosikan. Jadi dia memenuhi syarat secara pendidikan. Beda dengan Teddy ini. Di Kelapa II tidak, Seskuat tidak, tiba-tiba jadi mayor. Ini betul-betul era zaman Nagabonar kita lihat. Jangan-jangan ini tadi. Kalau di film Nagabonar, Mayor Lukman melakukan kesalahan, dari mayor diturunkan menjadi sersan mayor, ini ada tanda-tanda Teddy dari mayor akan menjadi mayor jenderal. Apa bedanya dengan era Nagabonar? TNI apa nggak malu gitu pimpinan TNI dengan kasus seperti ini? Dunia juga menertawakan kasus Teddy ini, Bu. Ya, dan ada pernyataan dari juru bicara dan dia mengatakan bahwa mereka punya hak untuk tidak menyampaikan kenapa ini terjadi, karena itu adalah termasuk rahasia militer dan segala macam. Padahal sebagai panglima tertinggi TNI AL, TNI Angkatan Darat dan Udara, Presiden Jenderal Prabowo Subianto sering mengatakan bahwa tuanmu adalah rakyat. Berarti ini tuannya kemana ini? Karena tidak jelas informasi yang disampaikan tinggi tadi. Nah, ini Bu ya, kembali lagi ke KPLB, kenaikan pangkat luar biasa.
Kenaikan pangkat luar biasa itu diberikan kepada prajurit TNI di medan tempur yang melebihi kewajibannya dan itu mengorbankan jiwa raganya. Dan banyak Jiwa raganya, bukan hanya ketembak aja dan masih hidup. Iya, dan banyak yang melakukan tugas-tugas operasi di luar batas, kemudian tidak naik pangkat KPLB. KPLB biasanya disertai dengan pemberian tanda jasa negara berupa Satya Lencana atau bintang sakti kalau punya keberanian luar biasa. Nah ini kan tidak, 2 kali dia mengalami itu. Naik pangkat kapten, mendahului teman-temannya. Naik pangkat mayor, belum waktunya, melebihi teman-temannya. Kemudian sekarang naik pangkat letnan kolonel. Apa-apaan ini? Saya kira ini jadi contoh buruk bagaimana lulusan Akademi Militer 2006 yang sudah seskuatu sampai sekarang belum letnan kolonel. Lulusan 2006 ya? Ya, artinya Teddy melampaui 6 angkatan di atasnya. Sama sekali merusak. Saya menyayangkan Presiden Prabowo mengapa ikut-ikutan Presiden Jokowi yang merusak sistem. Oke, aduh, ngeri ya. Benar-benar luar biasa ya kenaikan pangkat Mayor Teddy ya, dari prajurit, dari menjadi kapten gitu ya, lalu menjadi mayor, sekarang menjadi letkol, bentar lagi bisa jadi itu menjadi jenderal gitu ya. Mantap, luar biasa itu. Ya terserah aja deh, pokoknya terserah aja deh pemimpin gitu ya, mau dinaikkan seperti apa terserah, itu urusan mereka gitu ya. Jika mereka melanggar, ya tanggung risikonya bukan di dunia aja, di akhirat juga ditanggung gitu ya. Nah itu, jadi terserah mereka saja mau diapain negeri ini, terserah mereka. Kita cuma masyarakat kan cuman bisa nonton aja ya guys ya, cuman bisa menderita atas kelakuan mereka masing-masing gitu ya. Nikmatin saja, terserah mereka. Ntar kalau kritik terlalu keras, kita lagi yang disalahkan gitu ya. Ngeritik salah, nggak ngeritik juga salah gitu ya. Oke, terserah. Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.